Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang di kelas virtual kita di dalam pembelajaran yang luar biasa, PKM, Pendidikan Kemuhammadiyahan. Anak-anakku semuanya yang hadir silahkan komentar, katakan hadir. Oke, sehat semuanya. Kita doakan kepada teman-teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh ya. Mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar dan menuntut ilmu dan memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, kita sudah memasuki di bab yang kedua di pembelajaran PKM. Judul atau materi kita pada kesempatan kali ini sangat luar biasa, yaitu kita akan mempelajari sosok pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, sejarah hidup dan kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah. Nah, insya Allah setelah pembelajaran nanti selesai, peserta didik mampu menguasai beberapa hal. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan biografi singkat tokoh pendiri Muhammadiyah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan meneladani kepribadian tokoh pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu mencintai ilmu, suka berderma dan menolong sesama, dan suka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin bertanya. Yang bisa menjawab silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, siapa yang sudah menonton film Sang Pencerah? Ayo. Atau film Jejak Dua Ulama. Yang sudah nonton, tulis komentar. Di dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang benderang. Sudah waktunya kamu harus banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang lain agar lebih luas pengetahuan. Maka kaum perempuan juga harus pintar. Sopo sing wani ngawai kiblat? Sopo meneh nek ora dahlan. Yaya Nyaram akan menyusun rencana yang lebih besar lagi, Tuhan. Deres doyo. Langgar iki langgar kiai kafir. Kudu diambruke. Ojo meneng wae kaya ngono kuwi Dahlan. orang hijrah bayi. Semoga tongkat ini kelak akan menjadi bedil yang berguna untuk melawan. Insya Allah kalian akan menjadi mundirul kaum satu syaratnya. Pertanyaan kedua, siapakah nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, yang bisa menjawab silahkan tulis di kolom komentar. Pak Guru tunggu. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai mengkaji lebih dalam tentang kepribadian tokoh pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, baiknya Pak Guru bercerita tentang kegiatan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah sholat subuh dilaksanakan, beliau mengajarkan secara berulang-ulang Quran surah Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Karena saking seringnya diulang, salah satu muridnya memberanikan diri bertanya, yaitu Syuja. Beliau bertanya, "Wahai Kiai, mengapa materi tidak ditambah-tambah Kiai? Kami sudah menguasai pelajaran Quran surah Al-Ma'un karena selalu diulang setiap hari." Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian bertanya, "Apakah kalian sudah mengerti Quran surah Al-Ma'un?" "Mengerti Kiai, bahkan kami sudah menghafalkannya." Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kembali, "Apakah kalian sudah mengamalkan surah Al-Ma'un?" "Nyun sewu Pak Kiai,
Apa maksudnya diamalkan? Kami setiap sholat sudah membaca surah Al-Ma'un. Bukankah itu sudah mengamalkan surah Al-Ma'un? Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menjelaskan kepada para siswanya bahwa apa yang sudah kita pelajari harus kita amalkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, kalian semua pulang ke rumah kalian masing-masing, cari orang-orang miskin, cari anak yatim, cari orang-orang terlantar, kemudian bawa pulang ke rumah kalian, mandikan, beri makan, beri pakaian, dan berikan tempat tinggal yang nyaman. Inilah cara kita mengamalkan surah Al-Ma'un. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup pengajiannya dengan memberikan tugas kepada para santrinya. Nah, begitulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami Al-Quran, memahami agama ini, di mana agama ini harus melahirkan karya kebermanfaatan kepada umat manusia. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan mulai mempelajari biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis dilahirkan dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar. Beliau seorang ulama khatib terkemuka di Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Dan ibu Muhammad Darwis adalah Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi Muhammad Darwis terlahir dari seorang ayah dan ibu yang terhormat. Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Ayo, berapa usia Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan, santun, kepemimpinan, dan menjadi teladan bagi anak-anak seusia dan sebaya beliau. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil mendapatkan penilaian positif dari warga Kauman atas sikap, tingkah laku, dan tentunya karena garis keturunannya. Istri Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Siti Walidah atau Nyai Dahlan. Beliau merupakan sepupu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari pernikahan ini kemudian lahirlah 6 anak yang bernama Johana, Siraj, Siti Busro, Siti Aisyah, Irfan, dan Zuhara. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar dari pemikiran para tokoh-tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Pemikiran para tokoh pembaharu ini memberikan dampak pada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaligus nanti menjadi corak yang identik dengan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dunia Islam pada saat itu, pemahaman agama Islam sangat ortodoks atau kolot, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikiran bahwa ini harus diubah dengan gerakan purifikasi, pemurnian ajaran Islam dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Di dalam mengembangkan pemikiran beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik angkatan muda. Anak-anak muda ini dididik karena merekalah kelak yang akan melanjutkan, atau karena anak-anak muda inilah yang akan menjadi penerus generasi selanjutnya. Strategi lain yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan agar gerakan dakwah pembaharuan ini meluas dan menyebar, yaitu dengan mengajar dan mendidik para calon pamong praja atau calon pejabat yang saat itu disekolahkan di Osvia Magelang. Dan juga beliau menyebarkan ide dan gagasan ini di sekolah calon para guru, yaitu Quick School Jetis yang ada di Yogyakarta. Dan beliau mendapatkan izin dari Belanda pada saat itu untuk mengajar di 2 sekolah tersebut. Untuk tambah memperkuat, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah calon guru atau Quick School Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin yang ada di Yogyakarta. Kemudian untuk yang perempuan, Madrasah Muallimat yang juga di Yogyakarta. Nah, anak-anakku semuanya, pada tanggal 18 November 1912 yang bertepatan dengan 8
Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Sejak awal beliau menetapkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan sosial, bukan gerakan politik, untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita pembaharuan Islam. Pendirian Muhammadiyah tentu tidak mudah, banyak mengalami rintangan dan halangan, bukan hanya didapatkan dari luar, bahkan keluarganya banyak yang menentang. Beliau mendapatkan caci maki, sumpah serapah, dikatai kiai palsu, kiai kafir, bahkan beliau diancam untuk dibunuh, dan sempat kemudian langgar tempat beliau beribadah dirobohkan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun dengan keteguhan hati dan ketabahan, Kiai Haji Ahmad Dahlan terus berjuang tanpa pantang menyerah, menyebarkan dan mengajarkan pembaharuan Islam. Beliau kemudian melakukan dakwah tabligh dari kota ke kota, menemui para ulama yang ada di beberapa tempat. Di samping berdakwah, beliau juga berdagang, sehingga kemudian gagasan beliau semakin meluas keluar dari Yogyakarta, dan banyak kemudian tokoh-tokoh yang setuju dan sependapat dengan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mulailah kemudian persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah ini menyebar dan tersebar ke seluruh Indonesia. Anak-anakku semuanya, besarnya jasa dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk umat dan bangsa ini kemudian tidak salah ketika beliau mendapatkan penghormatan dengan ditetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Nah, itulah tadi sekilas biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagi anak-anakku semuanya yang ingin memperdalam, bisa membaca novel-novel tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya kita akan mempelajari kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa yang pertama tadi? Yaitu beliau adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pendidikan agama diperolehnya dari sang ayah dan ibundanya. Pada usia 7 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah bisa membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Setelah beranjak dewasa, beliau kemudian mulai mempelajari kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahu, dan belajar di beberapa ulama terkenal pada saat itu. Salah satunya Kiai Haji Muhammad Soleh. Ketika berusia 15 tahun, di usia yang sangat remaja, beliau berangkat ke Mekah untuk naik haji. Namun beliau tidak langsung pulang, tetapi memperdalam ilmunya di Mekah selama 5 tahun. Kemudian beliau kembali ke Mekah setelah menikah dengan mengajak salah satu putranya yang bernama Syiraj. Sekembalinya dari Mekah, kemudian dengan bekal ilmu yang didapatkan di Indonesia dan ilmu yang didapatkan di guru-guru di Mekah sana, beliau kemudian membantu ayahnya mengajar, mengisi pengajian rutin. Nah, selanjutnya kepribadian yang kedua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah beliau adalah tokoh sosok teladan yang suka berderma dan menolong sesama. Beliau mengajarkan bahwa manusia harus siap menghadapi kematian. Mati adalah bahaya yang besar, namun lupa dengan kematian adalah bahaya yang lebih besar. Maka untuk mempersiapkan kematian, maka manusia harus beramal selama di dunia ini, memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi, agar menjadi bekal yang akan kita bawa nanti setelah kematian. Beliau mengajarkan bahwa mencari rezeki itu wajib. Setelah mendapatkan rezeki, digunakan untuk keluarga secukupnya, kemudian kelebihannya dibagikan kepada fakir dan miskin. Ada satu kisah yang Pak Guru ingin sampaikan dan semoga menjadi semangat buat kita untuk mencontoh. Pada suatu hari di tahun 1921, di siang hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul kentongan, tok 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 tok. Mendengar suara kentongan itu, berbondong-bondong warga Kauman pada saat itu berkumpul mendatangi rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka kemudian bertanya, "Wahai Kiai, ada apa Kiai?" Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa sesungguhnya kas Muhammadiyah kosong atau habis, sementara Muhammadiyah harus membayar guru dan karyawannya. Oleh karena itu, saya pada kesempatan kali ini ingin melelang barang-barang saya. Ada lemari,
kursi, meja, bahkan lampu-lampu beliau lelang untuk digunakan membayar guru-guru dan karyawan Muhammadiyah. Mendengarkan itu semua, kemudian warga Kauman berlomba-lomba mengambil barang-barang yang digadaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika semua barang-barang itu habis, warga Kauman kemudian meninggalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan tanpa membawa satupun dari barang tersebut. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memanggil warga dan mengatakan, mengapa kalian tidak mengambil barang ini? Kalau kalian merasa berat membawanya, akan saya antarkan ke rumah kalian. Salah seorang mengatakan, wahai Kiai, katanya Muhammadiyah kekurangan uang, maka ambillah uang itu untuk Muhammadiyah dan barang-barangnya tetaplah menjadi milik Pak Kiai. Kami tidak akan mengambilnya. Begitulah kedermawanan dan semangat berkorban Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Perserikatan Muhammadiyah. Dan inilah yang harus kita contoh sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, kepribadian yang ketiga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah suka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Konsep dakwah yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga harus dibedakan mana ajaran Islam, mana budaya dan adat atau tradisi yang bukan dari ajaran Islam. Maka dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk memberantas paham-paham, aliran-aliran, ajaran-ajaran yang merusak kemurnian akidah Islam, seperti tahayul, bid'ah, khurafat. Apa itu tahayul, anak-anakku semuanya? Yaitu mengaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya sama sekali. Misalnya, ketika orang kejatuhan kotoran cicak dikaitkan dengan dia akan mendapatkan rezeki, atau orang mimpi tanggal giginya dikaitkan dengan akan ada kematian. Ini adalah takhayul, suka mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ini merusak akidah Islam, karena yang mampu memberikan mudarat, bencana dan musibah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Yaitu menambah-nambah tata cara beragama yang sudah ada ketentuannya, seperti sholat yang jumlahnya, seperti sholat subuh yang jumlahnya 2 rakaat ditambah menjadi 3 atau dikurangi menjadi 1, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah khurafat. Apa itu khurafat? Yaitu keyakinan mempercayai suatu benda memiliki kemampuan dan kekuatan tertentu, seperti jimat, keris, dan benda-benda yang lainnya. Padahal yang mampu memberikan kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar Kiai Haji Ahmad Dahlan didasarkan pada Quran surah Ali Imran ayat 100, yaitu wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar atau yang buruk. Anak-anakku semuanya, amar ma'ruf, amar artinya memerintahkan, ma'ruf yang baik, nahi artinya mencegah, mungkar yang buruk. Dan dakwah amar ma'ruf Muhammadiyah ini meliputi segala bidang kehidupan. Di bidang pendidikan, dakwah Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah. Dakwah Muhammadiyah di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit. Dakwah Muhammadiyah di bidang sosial dengan mendirikan panti-panti jompo, panti anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi secara singkat biografi pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan 3 kepribadian utamanya. Semoga ini bisa menjadikan kita semakin mencintai dan meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Mari kita dukung, mari kita bantu, dan mari kita cintai Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, tibalah kita pada tugasnya. Yang pertama, tuliskan keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari tokoh pendiri Muhammadiyah. Yang kedua, tuliskan kembali kisah kedermawanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Dan yang keempat, tuliskan kembali, tuliskan dengan artinya ayat Al-Quran yang menjadi landasan dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, jelaskan dan berikan contoh apa itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, anak-anak semuanya,
Semoga bermanfaat untuk kita. Semangat belajar, mari tetap menjadi pelajar Muhammadiyah dengan terus belajar dan mengisi, menghidupkan dan mendukung gerakan Muhammadiyah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhir dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna yang